Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anakku yang paling cantik dan paling ganteng sedunia. Nggak sedunia ya. Kalau sedunia kayaknya terlalu berlebihan. Yang paling ganteng-ganteng dan paling cantik-cantik sesekolahan seperti itu. Ya, kembali lagi di channel Bapak, yaitu channel Pak Jumino. Nah, channel Pak Jumino ini merupakan channel pembelajaran matematika dari SD, SMP sampai SMA atau SMK ya. Nah, di channel ini nantinya saya akan membahas materi yang jelas materi matematika, kemudian latihan ya. Saya ngasih materinya dulu, kemudian latihan seperti itu. Maka dari itu simak terus video ini ya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian semua. Oke. Ya, untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait bilangan eksponen atau berpangkat. Eksponen atau bilangan berpangkat ya. Apa sih itu bilangan eksponen? Bilangan eksponen itu apa sih? Bilangan eksponen adalah jika bilangan eksponen ya, bilangan eksponen seperti ini definisinya. Definisi dari bilangan pangkat atau eksponen ya. Ini materi kelas 10 SMK ya. Kelas 10 SMK. Materi bilangan pangkat itu materi yang sangat mudah. Jadi kalian harus benar-benar memperhatikan penjelasan dari saya ya. Definisinya itu kalau semisal A ini merupakan bilangan real ya, bilangan real. Kemudian N merupakan bilangan bulat positif ya, bilangan bulat positif ya, bilangan bulat positif. Maka pangkat N dari A dapat ditulis A pangkat N ya. Nah, seperti itu. Atau didefinisikan sebagai berikut ya. Misal A pangkat N itu kan sama dengan A kali A sebanyak N kali gitu ya. Sebanyak N kali. A kali A sebanyak N kali. Nah, kemudian A pangkat N, A-nya ini ya, A-nya ini merupakan bilangan pokok ya. A merupakan bilangan pokok. Kemudian N-nya ini adalah bilangan pangkat ya, bilangan pangkat. Oke, sudah jelas ya definisinya ya. Kalau semisal nih saya jelasin lagi nih, kalau semisal A merupakan bilangan real, kemudian N merupakan bilangan bulat positif, maka pangkat N dari A itu dapat ditulis sebagai berikut. Nih sebagai ini A pangkat N ya. A pangkat N. A pangkat N itu seperti apa? A kali A kali A sebanyak N kali. Nah, kemudian A pangkat N itu kan A merupakan bilangan pokok, N merupakan bilangan pangkat. Oke, itu definisinya. Kemudian ada sifat-sifatnya. Ada sifat-sifat bilangan eksponen ya. Untuk sifat-sifatnya, sifat-sifat eksponen atau bilangan pangkat ya. Yang pertama, sifat yang pertama itu ada perkalian
ada perkalian eksponen. Ya, ada perkalian eksponen gitu. Sifatnya gimana, Pak? Sifatnya adalah kalau semisal A pangkat N kali A pangkat N, maka A pangkatnya ditambah M plus N, ya. Dengan syarat A-nya itu nggak boleh sama dengan 0, ya. Dengan syarat A-nya ini nggak boleh 0, ya. Kalau 0 ya nggak bisa. Seperti itu. Contoh ya. 2 pangkat 4 ditambah 2 pangkat 5. Ya, ini dikali ya, bukan ditambah ya. Dikali 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 5. Karena ini bilangan pokoknya sudah sama, maka pangkatnya tinggal ditambahkan saja ya. Berarti 2 pangkat 4 tambah 5 atau 2 pangkat 9, seperti itu. Contoh lagi, 4 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 9, seperti ini. Nah, ini kan kok ditambah, ini dikali ya, dikali. Ini kan bilangan pokoknya kan nggak sama, ya, maka disamakan dulu, dijadikan 2, ya. 4 ini berapa pangkat berapa? 4 itu kan 2 pangkat 2, berarti 2 pangkat 2 kemudian dipangkatkan dengan 2 lagi, ya. 2 pangkat 2 4, kemudian ini pangkatnya di sini, dan kali 2 pangkat 9, ya. Kemudian dikalikan 2 kali 2 berapa? 4. 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 9 sama dengan 2 pangkat 4 plus 9 sama dengan 2 pangkat 13. Seperti itu, ya. Itu sifat yang pertama. Baik, kembali lagi ya di channel Pak Jumino ini. Kemudian sifat yang kedua itu pembagian eksponen. Ya. Sifatnya gimana? Sifatnya kalau misal bilangan pokoknya itu sama, maka pangkatnya tinggal dikurangin aja, ya. A pangkat M min N, dengan syarat A-nya itu nggak boleh 0, ya. Contoh, saya punya bilangan 5 pangkat 3 per 5 pangkat 2, gini. Nah, itu tinggal dikurangin aja pangkatnya. Kita tulis 5 bilangan pokoknya. Ini kan udah sama bilangan pokoknya ya. 5 ya udah 3 kurangin 2. 3 kurangin 2. Atau 5 pangkat 1. 5 pangkat 1, 5. Seperti itu. Ya. Kemudian contoh yang kedua. Berapa? 16 pangkat 16 per 16 pangkat 2 per 2 pangkat 2 ya, 2 pangkat 2 aja. Nah, 16 ini dijadikan 2 pangkat berapa? Berarti 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu kan 16 per 2 pangkat 2 sama dengan, ya, dikalikan 4 kali 2 8. 2 pangkat 8 per 2 pangkat 2. Ini bilangan apa udah sama kan? Berarti tinggal dikurangin aja pangkatnya. 2 sama dengan 2 pangkat 6. Seperti itu, ya. Kemudian sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga ini dia adalah kalau semisal A pangkat M seperti ini, kemudian buka kurung A pangkat N, kemudian dipangkatkan lagi dengan N seperti ini, ya. Maka dikalikan M kali N, A pangkat M kali N, ya. Dengan syarat A nggak boleh
0. Contoh, misal 2 pangkat 5. Kemudian di sini ada bilangan 3. Tinggal dikalikan aja. 2 pangkat 5 kali 3 sama dengan 2 pangkat 15. Seperti itu. Mudah ya? Mudah. Kalau semisal seperti ini 625 pangkat 1/5. Nah, ini gimana? Pangkat 1/4 aja, 1/4. 625 itu berapa pangkat 4 biar bisa dicoret dengan 1/4-nya. Berarti 5 pangkat 4 ya. 5 pangkat 4. 5 pangkat 4 kemudian dikali dengan 1/4. Berarti 5 pangkat 4 kali 1/4 ini coret. Berarti 5 pangkat 1 atau 5 seperti. Baik, kita lanjutkan sifat yang keempat, yaitu sifat keempat kalau semisal sifat yang keempat atau yang ke D ya, kalau semisal A kali B pangkat M seperti ini, maka ininya dijabarkan, AB nya dijabarkan satu-satu. A pangkat M dikali B pangkat M seperti ini ya. Oke, contoh 5 pangkat 7 5 kali 7 pangkat 6. Berarti ini 5 pangkat 6 kali 7 pangkat 6 seperti itu. Mudah ya. Oke, kemudian sifat yang kelima. Sifat yang kelima adalah kalau semisal A per B pangkat M ya, sama dijabarkan A pangkat M per B pangkat M seperti ini ya. Contoh kalau semisal 7 per 2 pangkat 3 seperti ini ya, dijabarkan aja, berarti 7 pangkat 3 per 2 pangkat 3 seperti ini. Contoh lagi ini yang pertama, kemudian yang kedua nih, misal A kali B pangkat 2 per C pangkat 5 kali D pangkat 12, kemudian tutup kurung pangkat M ya. Sudah, kita kalikan satu-satu aja, berarti A pangkat M A pangkat 4 berarti A pangkat 4 kali B pangkat 2 kali 4 per C pangkat 5 kali 4 kali D pangkat 12 kali 4. Berarti A pangkat 4 kali B pangkat 24 per C pangkat 20 kali D pangkat 48. Dah seperti ini, nggak bisa diapa-apain lagi ya. Kemudian sifat yang keenam atau yang F. Kalau semisal A pangkat 0 ya, ini itu 1. Contoh 10 pangkat 0 1. 1 juta pangkat 0 itu 1 ya. Setengah pangkat 0 juga 1 gitu ya. Pokoknya intinya bilangan berapapun jika dipangkatkan dengan 0 adalah hasilnya 1 ya. Ini ada syaratnya, A-nya itu nggak boleh sama dengan 0 ya. Oke, kemudian sifat yang ke-8 atau sifat G. Kalau misal
A pangkat min M sama dengan, ini dijadikan positif, jadikan 1/1 maka A-nya jadi A-nya itu kalau jadikan 1/, jadi pangkatnya jadi positif. Seperti ini, ya. Berarti A pangkat min M sama dengan 1/A pangkat M. Minnya hilang, ya. Karena jadikan 1/. Untuk A nggak boleh sama dengan 0. Seperti itu. Contoh. A pangkat 2. A pangkat 2 berarti 1 A pangkat min 2. A pangkat min 2 berarti 1/A pangkat 2. Seperti itu, ya. Oke, ya. Itu sifat-sifatnya tadi ada 8, ya. Sifat-sifatnya ada 8. Sifat-sifatnya ada 8. Yang pertama kalau semisal yang pertama sifatnya A pangkat M dikali A pangkat N, maka kalau misal dikali ininya ditambah pangkatnya, ya, A pangkat M plus N. Kemudian kalau dibagi maka pangkatnya dikurangin, M per A pangkat N sama dengan A pangkat M min N. Kemudian sifat yang ketiga itu kalau semisal A pangkat M, kemudian di sini ada pangkat juga, ada pangkat N, maka dikalikan aja M kali N, seperti itu, M kali N, seperti itu, ya. Dan sifat yang keempat ada A kali B pangkat M, maka dijabarkan A pangkat M kali B pangkat M, seperti itu, ya. Kemudian sifat yang kelima, kalau semisal sifat yang kelima itu A per B pangkat M, maka A pangkat M per B pangkat M. Lanjut. Nah, untuk sifat yang keenam, kalau misal A pangkat 0 maka hasilnya 1, ya. Ingat, bilangan berapapun jika dipangkatkan dengan 0 adalah hasilnya 1. Kemudian yang ke G, ya, kalau misal A pangkat min M, ya, maka ini jadi 1/A pangkat M, seperti itu. Coba ini latihan buat kalian semua, jawab di komentar, ya. Latihan nomor 1, 6 pangkat 3 kali 6 pangkat 2 itu berapa? Kemudian 7 pangkat 10 dibagi 7 pangkat 2 itu berapa, ya. Kemudian yang ketiga 10 pangkat 2, kemudian pangkatkan lagi pangkat 6. Nah, ini berapa, ya. Kemudian sifat yang keempat itu kalau misal C pangkat 6 D pangkat 7, dan di sini ada 2, ini hasilnya berapa? Nah, coba di komentar, ya. Kemudian yang kelima 6 pangkat 2 per 7 pangkat 2, kemudian dipangkatkan lagi dengan 4, ini berapa? Oke. Kemudian yang keenam 10 pangkat 5, ini jadinya berapa, ya. Silakan jawab di komentar, ya. Baik, saya akhiri, cukup sekian dari saya materi eksponen atau bilangan pangkat, ya. Silakan like, share, dan subscribe, jangan lupa, ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.